Shalom ibu-ibu Komisi Wanita FEBE dimanapun ibu-ibu berada. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali setelah beberapa waktu yang lalu kita libur. Mari kita mulai kebaktian pada sore hari ini dengan berdoa. Bapa, kami rindu bersekutu kembali dengan Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh beribadah kembali. Tuhan kiranya mau pimpin kebaktian ini mulai dari awal puji-pujian sampai dengan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu penginjil Alvin. Kiranya Tuhan mau mengurapi hamba-Mu ini Tuhan, supaya firman-Mu boleh menjadi berkat rohani bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita awali pujian kita dengan menyanyikan lagu Jiwaku Merindukanmu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Penolongku dan Allahku, tiada yang sepertimu. Kita lanjutkan pujian Ada Kuasa Dalam Darah-Nya.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang sore ini akan disampaikan oleh hambanya penginjil Alvin, mari kita pujikan lagu Dia Yesus Telah Mati Bagiku. Telah mati bagiku, Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Waktu dan tempat kami persilakan penginjil Alvin. Selamat sore Ibu-Ibu Komisi Wanita Febe dimanapun Anda berada. Bersyukur kita berjumpa kembali di bulan Maret di tahun 2022 ini. Bagaimana kabar, kondisi Ibu-Ibu semuanya? Tentu kita semuanya bersyukur karena kasih pemeliharaan Tuhan kepada setiap kita itu terus berlangsung. Mari saya mengajak kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami bersyukur
karena kasih pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Hingga hari ini kami boleh menikmati segala kebaikan Tuhan. Ketika kami harus berjuang, ketika kami harus bergumul dengan berbagai hal di dalam kehidupan ini, kami tahu bahwa Tuhan selalu mendampingi kami. Bahkan Tuhan itu selalu mengerjakan segala sesuatu yang baik untuk kami. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur ketika kami kembali dipersekutukan pada sore hari ini. Biarlah kerinduan kami ingin tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah melalui apa yang kami baca, kami renungkan bersama, Tuhan menolong setiap kami. Supaya kami menyambutnya, kami mempercayainya, dan kami menghidupi di dalam kehidupan ini. Kami mohon pimpinan Allah Roh Kudus kepada setiap kami, baik yang berbicara maupun yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ada sepasang suami istri yang mereka itu jauh sebelum pandemi ini mengambil bagian pelayanan, yaitu mendoakan orang-orang yang sakit, baik yang dia kenal, teman-teman di gerejanya, maupun orang-orang yang lain yang dia belum mengenalnya, asal dia diberitahu, dia itu pasti akan mengunjungi dan mendoakan. Sebelum pandemi, pasangan suami istri ini selalu mengunjungi orang-orang yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Hal itu sudah dilakukan cukup lama. Sebagai suami istri, mereka itu terpanggil untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Ada satu kali ketika suami istri ini mendoakan orang yang sakit, dia menjumpai orang ini, ternyata setelah didoakan 1 kali, 2 kali, 3 kali, bahkan beberapa minggu, bahkan bulan, ternyata orang yang didoakan ini belum sembuh. Suami istri ini terus mendoakan dan terus memberitahukan kepada orang yang sakit ini bahwa kamu harus percaya kepada Yesus Kristus. Kamu harus beriman kepada Yesus Kristus sebagai dokter di atas segala dokter. Namun orang yang didoakan ini belum sembuh. Suami istri ini memberikan contoh, banyak orang-orang yang dia layani, yang dia doakan, asal beriman dan sembuh. Lalu suami istri ini mulai agak menurun semangatnya. Dia mengatakan bahwa Bapak itu harus beriman pada Yesus. Harus sungguh-sungguh percaya supaya Bapak disembuhkan. Tapi ternyata belum sembuh. Bapak ini mengatakan, saya sudah percaya kepada Yesus. Saya percaya kepada Dia yang adalah juru selamat saya. Saya percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan. Nah, suami istri mengatakan, tidak mungkin. Bapak harus percaya. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, ada kasus-kasus orang yang sakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus karena imannya. Sebagaimana orang buta ketika Tuhan itu mengatakan, jadilah padamu menurut imanmu. Nah, ini kasus orang disembuhkan berdasarkan iman. Orang disembuhkan karena imannya. Tapi banyak lagi kasus lain. Orang itu disembuhkan tanpa beriman. Salah satunya adalah ketika ada seorang yang sudah 38 tahun sakit. Dan setelah dia itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Orang itu ditanya, siapa yang menyembuhkan kamu? Orang ini tidak kenal.
Namanya pun dia tidak tahu. Nah, ini berarti kan ada orang yang disembuhkan, dia tanpa beriman. 9 orang kusta dari 10 orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. 9 orang ini bahkan tidak mengerti tentang iman itu, tapi disembuhkan. Jadi Ibu Bapak, sebenarnya tujuan daripada Tuhan Yesus itu datang ke dunia, dia untuk menyelamatkan manusia, bukan sekedar untuk menyembuhkan orang yang sakit. Bukan. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Kalau orang yang sakit, ya dia bisa disembuhkan, meskipun dia tidak percaya kepada Tuhan. Bukankah di dalam kehidupan ini kita menyaksikan banyak orang-orang yang bukan Kristen, bukan murid Tuhan, yang sakit mereka juga sembuh tanpa percaya kepada Yesus Kristus. Karena memang bukan itulah tujuan Tuhan Yesus datang. Mari saya mengajak kita semuanya membuka Alkitab kita, membaca. Sebenarnya apa tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini? Bacaan firman Tuhan dari Injil Markus, pasal yang pertama, ayat ke-35 sampai 38. Markus 1, ayat 35 sampai 38. Demikian firman Tuhan, Injil Markus pasal 1 ayat 35 sampai 38. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Saya baca sekali lagi ayat 38. Jawabnya, "Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Sampai di sini firman Tuhan yang kita baca. Berarti ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, ketika orang banyak itu berkerumun, mereka itu menantikan untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka itu menantikan mencari Tuhan Yesus. Dikatakan tadi di dalam Injil Markus itu, pagi-pagi benar Tuhan Yesus itu keluar. Dan murid-murid mencari Tuhan Yesus. Setelah menemukan, murid-murid mengatakan, "Banyak orang yang menanti, yang menunggu engkau untuk disembuhkan." Bagaimana respon Tuhan Yesus? Tuhan Yesus seakan-akan dia tidak mempedulikan. Dia tidak mengatakan dia akan menemui mereka. Tidak. Dia menemui saja tidak. Tetapi yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, "Mari kita ke tempat lain. Karena di sana juga aku ingin memberitakan Injil. Karena untuk itulah aku datang." Kedatangan Tuhan ke dunia ini adalah menyelamatkan manusia dari kebutuhan manusia yang paling besar. Kebutuhan umat manusia yang terbesar adalah dia harus dibebaskan. Manusia harus dibebaskan dari hukuman yang kekal. Kebutuhan manusia yang terbesar adalah manusia harus dilepaskan dari hukuman kebinasaan. Karena untuk itulah Tuhan Yesus datang. Kasih Tuhan yang begitu besar di dalam dan melalui Yesus Kristus. Dia datang untuk menyelamatkan kita semua yang percaya. Sesungguhnya kedatangan Tuhan adalah untuk menyelamatkan manusia.
Untuk itu manusia perlu mendengarkan berita Injil keselamatan. Dan Tuhan Yesus ketika dia melayani di dunia ini, memang dia banyak menyembuhkan orang. Tetapi tujuan utama Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk menyembuhkan orang yang sakit, tetapi untuk menyembuhkan, menyelamatkan orang yang berdosa. Bukankah setiap orang adalah manusia yang berdosa dan yang seharusnya memperoleh murka Allah, yaitu kebinasaan. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, dia mengutus anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa, di mana iman Tuhan karuniakan supaya melalui percaya kepada Tuhan Yesus, manusia dibebaskan dari hukuman kekal, sehingga manusia memperoleh kemuliaan dan hidup yang kekal bersama-sama dengan Tuhan. Ibu-ibu, mari kita belajar bahwa sesungguhnya kebutuhan kita memang ketika kita sakit, kita perlu sembuh. Kita ingin dipulihkan. Tapi itu bukan tujuan Tuhan datang ke dunia untuk menyembuhkan. Sampai berapa lama kita itu ingin terus-menerus dalam kondisi yang sehat, yang terus-menerus ketika sakit sembuh. Bukankah setiap kita juga akan mengakhiri kehidupan ini? Entah itu melalui sakit ataupun melalui hal yang lain. Tetapi yang pasti bahwa kebutuhan disembuhkan itu bukan kebutuhan yang utama. Tetapi kita percaya kepada Tuhan karena kebutuhan kita yang terbesar itu sudah diselesaikan, sudah dikerjakan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Sehingga kehidupan kita beriman kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Dan kita dipanggil untuk memberitakan Injil keselamatan itu. Baik itu dalam kondisi kita, entah kita itu sembuh atau tidak, dalam keadaan kita ketika kita sakit. Tetapi panggilan Tuhan adalah bahwa kita harus memberitakan Injil keselamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Mari ibu-ibu kita lanjutkan misi Tuhan di dunia ini, yaitu menyelamatkan. Dengan kita memberitakan Injil sebagaimana Tuhan Yesus di dalam Injil yang tadi kita baca. Bahwa dia pergi ke tempat-tempat untuk memberitakan Injil. Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan mengingatkan kami bahwa sesungguhnya kebutuhan kami sebagai manusia adalah pengampunan, pembebasan dari segala dosa. Dan itu sudah Tuhan kerjakan di dalam dan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Tuhan itu sudah sediakan bagi setiap kami yang percaya. Oh Tuhan, teguhkanlah iman kami. Karena sesungguhnya anugerah iman itu sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Supaya kami tahu bahwa itulah kebutuhan kami, yaitu tentang keselamatan. Dan biarlah dengan kami menyadari semuanya, kami sebagai manusia, sebagai murid Tuhan, kami tahu bahwa tugas panggilan kami adalah memberitakan Injil. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati ibu-ibu Komisi Wanita Febe ketika menjalani kehidupan ini untuk terus memberitakan Injil, di mana Tuhan Yesus sudah menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan itulah tujuan Tuhan. Biarlah ibu-ibu Komisi Wanita Febe mengerjakan apa yang menjadi tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon doa ini. Amin. Kami atas nama Komisi Wanita Febe mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan penginjil Alvin yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu memberkati kami semua. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer ataupun dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan di gereja. Sementara kita akan pujikan lagu
Oh Yesusku. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau berikan hidupku untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh Yesusku, Engkaulah Raja Damai. Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih. Kau turun ke dunia, tebus dosaku. Kaulah Allah yang kusembah. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Oh, yang kupuja. Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat jasmani yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami diberi untuk mengembalikan sebagian dari berkat ini untuk pelebaran pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kiranya ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Doa berkat akan disampaikan oleh hambanya penginjil Alvin
Dan setelah itu kita akan tutup dengan lagu Bapa Terima Kasih. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama untuk melanjutkan kehidupan kita dengan panggilan yang sudah Tuhan itu nyatakan kepada setiap kita. Untuk itu mari kita mengarahkan hati kita dan menerima berkat-Nya. Kasih setia daripada Allah Bapa, kasih penyertaan daripada Tuhan Yesus Kristus, serta kasih kekuatan daripada Allah Roh Kudus akan memampukan setiap kita untuk memberitakan Injil Tuhan dimanapun kita Tuhan tempatkan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga. Terima kasih. Amin. Kebaktian selesai. Tuhan Yesus memberkati.